Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKM Yogyakarta dengan tema Latih Otak Anda dari Nehemia 8 ayat 11. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi para pendengar renungan, dimanapun dan kapanpun renungan ini didengarkan. Tema kita hari ini adalah melatih otak kita. Dan bacaan kita hari ini terambil dari Nehemia 8 ayat 11. Nehemia 8 ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian sebanyak 2 kali. Nehemia 8 ayat 11. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saya ulang sekali lagi. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan tekun melaksanakan firman Tuhan. Amin. Sekali waktu, para pendengar yang dikasihi Tuhan, seorang ilmuwan di barat melakukan suatu percobaan. Ia menggunakan suatu tongkat yang sudah dimodifikasi secara fisik dan mendatangi suatu rumah sakit. Kepada orang-orang yang menderita sakit cukup parah, sang ilmuwan menghadirkan alat itu sebagai pereda rasa sakit. Sebagai pereda rasa sakit. Ilmuwan ini kemudian mendapati bahwa pasien yang menggunakan tongkat itu, jadi ada yang tidak menggunakan, para pasien yang menggunakan tongkat itu mengalami kenaikan dalam angka pemulihan fisik mereka. Para pasien yang menggunakan tongkat itu mengalami kenaikan dalam angka pemulihan fisik mereka. Jauh lebih tinggi dari pasien lain yang tidak berinteraksi dengan tongkat tersebut. Hal ini semakin menarik ketika ilmuwan itu membongkar rahasianya. Tongkat yang dia bawa, tongkat yang ia hadirkan sebagai sang penyembuh itu, sejatinya hanyalah tongkat berjalan biasa yang dirubah sedikit. Kemudian didapati dari percobaan ini, yaitu apa? Bahwa tongkat itu tidak membuat mereka lebih cepat dan mudah pulih. Sebaliknya, pikiran para pasien yang akhirnya
bisa menggenggam dan berpegang kepada harapan, itulah yang membuat mereka perlahan-lahan tetapi pasti bisa sembuh. Dalam dunia medis, fenomena ini kemudian dikenal dengan nama placebo effect atau efek placebo. Tidak bisa disangkali para pendengar yang dikasihi Tuhan bahwa manusia masa kini dengan pikirannya sejatinya sudah sangat sibuk dalam menghadapi dunia. Orang-orang semakin banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemapanan hari kemarin ternyata menjadi angan-angan di hari esoknya. Orang-orang yang masih bekerja menatap dengan mata kepala sendiri bagaimana dunia kerja semakin kelam. Kaula muda yang sejenak tergirang kemudian turut melihat bagaimana sistem yang harus mereka jalani, mereka ikuti, mereka taati, ternyata gagal untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan yang tidak pernah terpikir oleh mereka yang merancang sistem tersebut. Orang-orang tua muda masa kini yang menyadari bahwa anak-anak mereka tidak lagi bisa dididik dengan cara mereka dulu dididik, dan masih banyak lagi. Tidaklah mengherankan bila orang-orang pada masa kini kemudian mengalami kecemasan. Bahkan tidak hanya kecemasan, tetapi hal-hal lain yang kemudian bisa diperiksa dalam buku DSM, alias analisa-analisa problematika psikologis. Sebab inilah realitanya. Segala keletihan, kesibukan, rongrongan dari segala arah perlahan mulai memadamkan cahaya, memadamkan gelora dari mata seseorang, hingga akhirnya hanya kegelapan yang tersisa. Hari-hari menjadi monoton, suatu rutinitas. Semakin dingin, kasih yang mulai lenyap di antara sesama manusia. Bahkan orang-orang kemudian mulai mendapati dirinya sulit untuk menjadi manusia karena ongkosnya semakin mahal. Orang-orang takut
menghadapi kegagalan, karena belum tentu ada momen di mana mereka bisa bangkit lagi. Orang-orang tidak berani menolong orang lain karena ketakutan mereka. Kalau yang ditolong ternyata memiliki niat jahat atau termasuk dalam sindikat kejahatan. Dalam bacaan kita hari ini, Nehemia juga mengalami hal yang mirip-mirip. Nehemia, sang juru minum raja, mendapatkan restu dari sang raja untuk membangun ulang tanah kelahirannya. Tanah yang menjadi tujuannya. Tetapi perjalanan untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah. Berbagai gangguan, serangan dari pihak-pihak di luar yang tidak sepakat dan tidak menyukai. Ditambah lagi dengan kondisi moral orang Israel kuno yang pulang. Tidaklah membuat pekerjaan yang digarap oleh Nehemia menjadi mudah. Tidaklah terlalu muluk-muluk. Kalau kita kemudian membayangkan Nehemia sebagai seseorang yang dilanda stres berkepanjangan, bahkan bisa juga tanpa henti. Di tengah berbagai riuh rendah suara-suara, muncullah suatu pengingat seperti yang kita baca, yang diserukan oleh Ezra, bahwa tidak jarang dalam kita bergelut dengan kehidupan, kita menggantungkan harapan kita, bahagia kita kepada apa yang ada di dalam dunia ini, bukan kepada Tuhan. Adalah penting bagi kita orang-orang percaya untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang sulit. Hal ini sejatinya memang tidak mudah. Dalam menghadapi masalah, kita manusia umumnya mencari cara apapun itu. Yang penting masalah langsung selesai. Tidak lagi mengganggu apa yang ada. Pada hari ini, mari kita belajar untuk melatih diri dan pikiran otak kita untuk berfokus kepada Tuhan. Kita kembali diingatkan bahwa sukacita dan damai yang melampaui segala akal sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita juga senantiasa melatih otak kita
dan mengarahkan fokus pikiran kita kepada Tuhan. Amin.